No, 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 no. It started when my sister died. Suatu hari di negara Malaysia, seorang agen rahasia bernama Yelena sedang menjalankan sebuah misi untuk menghancurkan semua bukti dari proyek yang bernama Proyek Sentry di sebuah lab. This week, and I don't have purpose. You weren't listening to me. You got it wrong. Ilmuwan di sana mengatakan ke Yelena jika proyek ini adalah sebuah kesalahan yang hanya akan membawa kehancuran. Namun Yelena yang tidak mengerti maksud si ilmuwan tetap melanjutkan misinya. Total damage. Keluar dari sana, Yelena tidak lupa meledakkan lab berikut semua bukti-bukti yang ada di sana dan menelpon atasannya untuk mengatakan jika misi telah selesai. Beralih ke tempat lain, tepatnya di gedung Kongres. Seorang direktur CIA sekaligus dewan direksi dari perusahaan Ox Group bernama Valentina sedang disidang atas dugaan eksperimen ilegal terhadap manusia untuk menciptakan manusia super. Sidang itu juga dihadiri oleh Bucky yang sekarang sudah menjadi anggota Kongres baru. Di sidang itu, Valentina menyangkal semua tuduhan yang ditudingkan kepadanya. Dan dia tidak keberatan jika Dewan Kongres melanjutkan penyelidikan mereka. Apapun yang dilakukan Valentina, dia hanya ingin melindungi negaranya. Apalagi setelah tidak adanya The Avenger. Dan sidang pun ditutup. Shield done with that goal in time, and your hunt will come up. Of course not. Ya, setelah sidang, Valentina tampak sangat panik. Karena ternyata semua tuduhan itu adalah fakta. Karena tidak ingin dipenjara dan jabatannya dicopot, dia pun menyuruh asistennya untuk menugaskan agen rahasia mereka untuk melenyapkan semua bukti-bukti eksperimen yang masih tersisa. Sementara itu, di tempat lain, sekembalinya ke New York, Yelena menemui ayah angkatnya yang bernama Alexei alias Red Guardian. Di sana, Yelena mengeluarkan keluh kesahnya. Jika setelah kematian saudarinya, yaitu Natasha Romanoff alias Black Widow, kehidupannya terasa sangat hampa. Meskipun dia terus-terusan mengambil misi, tapi hal itu tidak bisa mengobati kekosongan yang ada di dalam hatinya. Tapi hal itu sangat berbeda dengan Alexei yang sekarang bekerja sebagai sopir taksi mewah untuk orang-orang penting. Dia justru sangat ingin kembali menjalankan misi seperti Yelena. Di tengah-tengah obrolan, Yelena melihat foto masa kecilnya bersama Alexei, di mana saat itu dia menjadi kapten sebuah tim sepak bola yang bernama Thunderbolt. Fortune buys friends. Really happy. Yes. In the streets. Brings no higher calling. Perhaps it is time that you followed in. Setelah itu Yelena mendapatkan misi lagi. Dan kalian bisa tebak siapa yang menyuruhnya? Betul sekali. Ternyata Valentina lah yang menyuruh Yelena. Kali ini dia ditugaskan untuk melenyapkan bukti eksperimen yang masih tersisa di sebuah brankas rahasia sekaligus melenyapkan agen lain yang bernama The Ghost. Tapi Yelena mengatakan setelah misi kali ini dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Singkat cerita, Yelena pun sudah berada di lokasi. Di sana dia juga melihat The Ghost yang masuk ke dalam gedung. Yelena pun bisa dengan mudah masuk ke dalam karena sudah diberikan semua akses oleh Valentina. Saat berada di dalam, Yelena pun menemukan bukti-bukti dari proyek Sentry yang ternyata memakan banyak sekali korban jiwa. Saat sedang fokus melihat berkas-berkas, dia malah diserang oleh pria yang menggunakan kostum mirip Kapten Amerika cuma lebih dekil. Pria itu bernama John Walker. John berkata jika misinya adalah menghabisi Yelena. Di tengah-tengah pertarungan mereka, muncul lagi satu agen rahasia yang bernama Taskmaster dengan misinya untuk menghabisi si Kapten Amerika dekil. Tidak lama kemudian, muncullah The Ghost
yang ternyata misinya adalah menghabisi si Taskmaster. Mereka pun saling mengincar satu sama lain, dan dari pertarungan mereka tidak sengaja membuka sebuah peti mati. Sayangnya di sini Taskmaster harus tewas oleh The Ghost. Padahal karakternya lumayan keren karena bisa menirukan gerakan musuhnya hanya dalam sekali lihat. Tiba-tiba dari peti mati itu keluarlah seorang pria yang bernama Bob yang tampak kebingungan dan tidak mengingat apapun. Oh no. Hi. Sementara itu di tempat lain, untuk mengalihkan isu, Valentina mengadakan sebuah pesta yang sekaligus memperkenalkan sebuah borgol yang sangat kuat. Bucky yang juga hadir di sana mencoba membujuk Mel, asisten dari Valentina, untuk bekerja sama. Bucky meminta Mel memberitahunya jika Valentina melakukan sesuatu yang melenceng dan memberikan Mel kartu namanya. What is this? Is your trap? Evidence. Kembali ke Yelena. Akhirnya dia baru sadar jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Valentina. Karena ternyata mereka semua sengaja dikirim ke sana untuk saling menghabisi karena mereka juga dianggap barang bukti hidup oleh Valentina dan harus dilenyapkan. Bahkan tempat mereka sekarang bukanlah sebuah brankas tapi tempat pembakaran. Kemudian The Ghost memutuskan untuk keluar dari sana. Tapi tempat itu telah dipasang suara ultrasonik yang sangat keras yang membuat skill menghilangnya tidak bisa digunakan. Kembali ke Valentina. Mel yang mengabarkan jika semua agen sudah di dalam tempat pembakaran. Langsung diperintahkan oleh Valentina untuk membakar semuanya termasuk para agen. Mel yang masih punya hati nurani terlihat ragu untuk melakukannya. Tapi si nenek lampir Valentina langsung mengambil alih dan mengaktifkan sistem pembakaran. Di tempat Yelena, sistem pembakaran pun mulai aktif dan mereka hanya punya waktu 2 menit untuk keluar dari sana. Yelena mengajak yang lainnya untuk bekerja sama. Dia mengajak untuk mencari sistem penghalang suara dan menonaktifkannya, agar The Ghost bisa keluar dan membuka pintu dari luar. Di detik-detik terakhir, beruntung The Ghost berhasil membuka pintunya, dan mereka bisa keluar dari sana meskipun harus terlempar karena ledakan. Ketika Yelena pingsan, dia masuk ke dalam ingatan kelamnya saat dilatih di Red Room, di mana dia harus mengorbankan temannya agar lolos dari tesnya. Tapi anehnya, Bob juga bisa masuk ke dalam ingatan Yelena karena tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Di tempat lain, Valentina yang berada di taksi mewah diberitahu oleh Mel jika para agen berhasil lolos karena mereka saling bekerja sama. Valentina yang menganggap mereka adalah agen gagal pun tidak percaya hal itu. Tapi setelah melihat rekamannya, dia malah lebih penasaran dengan Bob yang juga ada di sana. Dia pun menyuruh Mel untuk menyelidiki identitas si Bob dan mengirim pasukan ke sana untuk menghabisi para agen. Secara tidak terduga, taksi mewah yang mereka naiki ternyata dikemudikan oleh Alexei. Mendengar rencana busuk Valentina, dia pun langsung pergi ke lokasi untuk menyelamatkan Yelena. Di tempat Yelena, si John masih mencurigai keberadaan si Bob yang tiba-tiba bisa berada di dalam brankas. Karena Bob sama sekali tidak mengingat apapun, itu pun membuat John kesal padahal dia Kapten Amerika The Kill. Beruntungnya Yelena masih berbaik hati dan akan melindungi Bob setidaknya sampai mereka semua keluar dari tempat itu. You'll die down here. Get it? And that John kemudian menemukan jalan keluar. Tapi untuk naik ke atas terlihat sangatlah tinggi. John yang mencoba melompat pun harus terjatuh kembali. Akhirnya si Bob memiliki ide untuk naik ke atas. It's wet. I run. The inconvenience. I mean, I only spent my start the whole sub-story game. No, you didn't really know any better. Thanks. Kita beralih ke tempatnya Bucky. Mel yang merasa Valentina mulai bertingkah di luar batas pun akhirnya menelpon Bucky. Tapi karena dia hampir ketahuan,
dia meminta Bucky untuk melacak teleponnya agar Bucky tahu lokasinya bersama Valentina. Maybe we could be the people that are coming. Is that coming from the freshman congressman who has... Check my phone, right? Yes, I can. Sementara itu Valentina dan pasukannya sudah hampir sampai di berangkas. Mel kemudian memberitahu jika ternyata si Bob adalah satu-satunya manusia yang selamat dari eksperimen proyek The Sentry. Procedure, that means. Kembali ke tempat Yelena. Karena John merasa sudah muak dengan cara ini, kemudian dia pun melakukan hal ini. Selfish prick. All yours. Dan saat si John memegang tangannya Bob, dia masuk ke dalam ingatan kelamnya, di mana ternyata dulu dia adalah Kapten Amerika. Tapi itu hanya bertahan selama 2 menit, karena John menghabisi orang di depan umum. Hal itu pun membuatnya dicap sebagai Kapten Amerika yang gagal dan terus terpuruk atas kelakuannya. Hal itu juga membuat dia ditinggalkan oleh istrinya yang juga membawa anak mereka. Saat mereka akan keluar, pasukan Valentina juga sudah tiba dan siap menyambut mereka, tentunya untuk dihabisi. Mau tidak mau, mereka pun harus kembali bekerja sama. Bob yang juga ingin membantu tidak diizinkan oleh Yelena karena dia hanya orang biasa. Yelena akan mencoba melindungi Bob sebisanya. Sambil melindungi Bob, dia pun menghajar para pasukan yang masuk dan kembali bertemu dengan John. Kemudian mereka bertiga keluar dari sana dengan menyamar menggunakan baju para pasukan musuh. Beruntungnya setelah berhasil keluar, The Ghost datang membawa kendaraan. Tapi mereka harus dicegat lagi karena tidak ada orang yang diizinkan meninggalkan tempat itu. Saat mereka terdesak, si Bob yang merasa hanya akan menjadi beban pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian musuh agar yang lain bisa kabur. Sebagai balas budi juga karena telah diselamatkan Yelena. Dan inilah yang dilakukan oleh Bob. Tapi sungguh mengejutkan, Bob yang diberondong peluru kembali bangkit bahkan tidak terluka sama sekali. Dia pun kemudian terbang, tapi saat di atas dia malah pingsan. Dia pun terjatuh dan menghantam tanah yang menimbulkan gelombang cukup besar, bahkan sampai menggulingkan mobil yang dinaiki Yelena dan kawan-kawan. Yelena dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Yelena yang sempat mengambil berkas eksperimen mengatakan jika itu adalah ulah Valentina yang melakukan sebuah proyek yang bernama Proyek The Sentry untuk menciptakan manusia super dengan serum yang disuntikan ke Kapten Amerika, tapi sudah ditingkatkan beribu-ribu kali lipat yang kekuatannya setara dengan ledakan 1000 matahari. It was a good show while I was on. Sementara itu, Valentina yang sudah mengetahui eksperimennya berhasil, meminta Mel untuk menyiapkan ilmuwan saat mereka kembali pulang. Kemudian membawa Bob dan sekaligus menyuruh Mel untuk menghabisi potongan bukti terakhir yaitu Yelena dan kawan-kawannya. Kembali ke Yelena dan kawan-kawannya. Akhirnya Alexei dengan setelan Red Guardian-nya berhasil menemukan lokasi mereka. Alexei yang memang sangat ingin kembali menjalankan misi-misi, sangat bersemangat melihat Yelena bersama dengan agen lainnya. Dia pun malah ingin membuat sebuah tim yang diisi oleh mereka semua dengan nama Thunderbolt. Sometimes things not pop up in right place. Delinquents. Whatever you are. Yeah, go Thunder. Valley Thunderbolt, sponsored by... Tidak lama kemudian, pasukan Valentina pun berhasil menemukan mereka. Alexei pun langsung tancap gas dengan kecepatan 53 km per jam. Sungguh kumpulan antihero yang ngenes.
Alexei kemudian melempar botol alkohol yang membakar mobil musuh. Tapi bohong. Give me the good stuff. The Ghost pun juga tidak bisa melakukan jurusnya karena terkena suara ultrasonik. Tapi tiba-tiba salah satu mobil musuh pun berhasil dilumpuhkan. Yang ternyata itu adalah ulah Bucky yang tahu lokasi mereka karena sudah melacak ponsel milik Mel. Bucky pun dengan kerennya melumpuhkan satu persatu mobil pasukan musuh. Ketika mereka merasa senang karena merasa ditolong oleh Bucky. Tapi Bucky ternyata juga menangkap mereka. Di tempat lain, Valentina membawa Bob ke markas barunya yang ternyata bekas markas di Avenger. Di sana, Mel memberitahu Valentina jika ternyata Bob ini mengalami gangguan mental atau lebih tepatnya mentalnya si Bob tidak stabil. Dia mengalami delusi dan depresi akut. Bob yang sudah sadar dari pingsannya kemudian ditemui oleh Valentina yang langsung mengeluarkan jurus bacot no jutsu untuk mempengaruhi pikiran si Bob. Bob yang selama hidupnya kecanduan obat-obatan terlarang, selalu disiksa oleh ayahnya, ditambah ibunya yang mengalami gangguan mental, membuatnya menjadi depresi dan merasa jika dirinya adalah manusia yang tidak berguna. Valentina memanfaatkan hal itu dan datang sebagai sosok malaikat yang melihat Bob adalah orang yang sempurna. Dia terus mempengaruhi pikiran Bob agar dia bisa mengendalikan dan memanfaatkan kekuatannya Bob. Saat memegang tangannya Bob, diperlihatkanlah kenangan buruk masa kecilnya Valentina yang melihat jika ayahnya dihabisi tepat di depan matanya. Bob yang juga bisa melihat hal itu pun merasa jika Valentina mungkin orang yang benar-benar bisa menerimanya. Akhirnya Bob mau mengikuti permintaan Valentina. Di luar, Mel kembali mengingatkan Valentina jika Bob ini memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi mental tidak stabil. Itu bisa saja malah menjadikannya sebuah ancaman yang serius, alih-alih menjadi seorang pahlawan. Valentina yang mendengar itu ternyata juga sudah mengantisipasinya dengan membuat tombol yang bisa membunuh si Bob jika dia tidak patuh padanya. Sekalian Valentina juga menyuruh Mel untuk mengundang pihak media untuk mengumumkan jika dia telah berhasil menciptakan pahlawan baru sebagai pengganti di Avenger. Oh no. Just when I get... Kembali ke Yelena. Disinilah mereka sekarang, ditahan oleh Bucky menggunakan borgol yang sangat kuat. Bucky menahan mereka untuk dijadikan bukti untuk membongkar semua kebusukannya Valentina. Tidak lama kemudian, Bucky mendapatkan telepon dari Mel karena dia merasa Bob ini hanyalah eksperimen gagal dan hanya akan membawa kehancuran. Dia pun meminta bantuan Bucky dan memberitahu lokasinya yang berada di gedung bekas markas di Avenger. Setelah mendengar semua itu, Bucky pun melepaskan mereka semua dan meminta mereka untuk membantunya menghentikan Bob. Dan tebak siapa yang paling bersemangat. Di tempat Bob, dia sedang berusaha untuk mengeluarkan kekuatannya. Setelah diyakinkan oleh Valentina, dia pun bisa memecahkan gelas tanpa menyentuhnya. What your true potential is, Robert. Singkat cerita, Bucky dan yang lainnya langsung menerobos masuk ke dalam gedung dan melumpuhkan semua penjaga. Mengetahui hal itu, mereka pun dipersilakan masuk oleh Valentina. Jesus, you guys, I literally... Exactly here where you're standing. Well, it's over, Valentina. Saat mereka sudah bertemu Valentina, para agen pun terlihat sangat muak dengan nenek lampir satu ini. Dan saat Bucky akan menangkapnya, tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan. Dan ternyata itu adalah ulah si Bob yang sudah menggunakan kostumnya dengan nama The Sentry. Valentina pun dengan bangga memperkenalkan The Sentry dan mengatakan jika dia memiliki kekuatan maha kuasa
tak terkalahkan, bahkan lebih kuat dari gabungan seluruh anggota di Avenger. Kemudian Valentina menugaskan The Sentry untuk menghabisi Yelena dan yang lainnya yang dianggap sebagai agen pembelot. Kelakuan Valentina ini terasa tidak asing. Karena dirasa Bob tidak akan mendengarkan mereka, Alexei pun langsung menyerang sambil meneriakkan nama tim mereka, yaitu Thunderbolt. Tapi kekuatan The Sentry ternyata terlalu OP untuk mereka semua. Bahkan mode keroyokan pun tidak memberikan sedikit pun ancaman untuk Sentry. Bahkan perisai John sampai ditekuk dan lengan robot Bucky dicopot. Untungnya bisa dipasang lagi. Karena merasa tidak akan menang, mereka semua pun akhirnya kabur. Camera crews are assembled. Valentina yang meminta Bob untuk menghabisi Yelena dan kawan-kawannya pun menolak. Karena dia merasa mereka bukanlah sebuah ancaman. Bob yang mulai sadar jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa layaknya seorang dewa. Kemudian berpikir jika dewa tidak tunduk dan menerima perintah dari siapapun. Jadi, kenapa dia harus patuh pada Valentina? Melihat perubahan sikapnya Bob, Valentina bersiap-siap untuk menekan tombol yang bisa membunuh si Bob. Tapi sayangnya, dia keburu dicekek oleh si Bob. Hampir saja Valentina berpindah alam. Beruntung datang Mel yang menekan tombolnya dan membuat Bob tewas. Harusnya, biarin dulu Valentina ini pindah alam, barulah tekan tombolnya. Tapi apakah Bob tewas semudah itu? Valentina pun kembali menyuruh pasukannya untuk kali ini benar-benar menghabisi para agennya dan menyingkirkan mayatnya Bob. Tapi hal aneh mulai terjadi saat aura gelap perlahan-lahan menyelimuti tubuhnya Bob. Di luar, Yelena yang merasa dirinya adalah seorang pecundang memilih untuk pergi dari yang lainnya. Alexei pun mencoba mengejar anak angkatnya itu. Tapi saat mereka sedang mengobrol, perhatian mereka dialihkan oleh kemunculan sosok yang melayang di langit. Ya, ternyata Bob belumlah tewas. Tapi sekarang dia berubah menjadi sosok full ireng dengan nama The Void, yang mulai menyelimuti kota dengan kegelapan dan mengubah orang-orang menjadi bayangan hitam. Karena tim Thunderbolt tidak ada yang bisa terbang, mereka memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang hampir terkena reruntuhan bangunan akibat ulah The Void. Aksi mereka itu pun diberikan tepuk tangan oleh masyarakat. Valentina yang melihat itu terlihat memiliki sebuah rencana. The Void kembali mengubah orang-orang menjadi bayangan hitam. Yelena yang ingin menolong Bob akhirnya memutuskan untuk masuk ke area gelap dan ikut berubah menjadi bayangan hitam. Alexei yang melihat itu berpikir jika Yelena telah tewas. Ternyata bayangan gelap itu membawa orang-orang ke dalam kenangan terkelam mereka. Yelena yang menyadari hal itu langsung berusaha untuk melawan ketakutannya dan terus mencari keberadaan Bob. Setelah berusaha, akhirnya Yelena berhasil menemukan keberadaan Bob. Tempat itu adalah loteng rumahnya Bob, karena di sanalah dia selalu bersembunyi saat ayahnya memukuli ibunya dan dirinya. Sedangkan The Void adalah alter egonya Bob. Tiba-tiba mereka diserang oleh The Void karena tidak ingin Yelena menyadarkan Bob. Saat kondisi terdesak, teman-temannya datang untuk menolong mereka. Kemudian mereka semua pun menuju ke ruangan yang paling buruk, yang disinyalir di sanalah The Void berada. Setelah melewati beberapa ruangan, akhirnya mereka tiba di tempat The Void, yang ternyata adalah sebuah lab yang ada di Malaysia, tempat awal Bob mendapatkan suntikan serum. The Void kemudian menahan Yelena dan yang lainnya dengan kekuatan telekinesisnya. Melihat teman-temannya disakiti, Bob pun mencoba mengalahkan The Void. Bob yang dikuasai amarah pun
secara membabi budak terus-terusan menghajar The Void. Tapi sebenarnya, hal itulah yang diinginkan The Void karena tanpa Bob sadari, tubuhnya mulai diselimuti aura gelap yang akan membuat The Void sepenuhnya menguasai tubuh Bob. Yelena yang sadar akan hal itu pun dibantu oleh Alexei berusaha menyadarkan Bob dan diikuti oleh yang lainnya. Dan untungnya hal itu berhasil mencegah Bob dikuasai oleh The Void. Setelah kejadian itu, akhirnya aura gelap yang menyelimuti kota pun menghilang. Dan orang-orang juga keluar dari ruang kehampaan The Void. Tapi anehnya, Bob sama sekali tidak mengingat kejadian barusan. Mereka pun baru sadar jika ada satu hal yang belum mereka urus, yaitu Valentina si nenek lampir. Akan tetapi, saat mereka akan menangkap Valentina, di sana sudah banyak media yang datang. Dan untuk menutupi kebusukannya, Valentina malah memperkenalkan Yelena dan yang lainnya sebagai tim pengganti untuk Avenger yang disebut dengan The New Avenger. Karena hal itu ditayangkan secara live, mereka pun tidak bisa menangkap Valentina. Tapi Yelena berbisik kepada Valentina. Dia berkata, nenek lampir, gua sudah tahu semua rahasia lu. Kalau lu macem-macem, habis lu. Singkat cerita, 14 bulan kemudian, mereka pun sudah memiliki markasnya sendiri dan Bob juga berada di sana. Tidak lama kemudian, sistem mereka mendeteksi jika ada pesawat ekstra dimensi yang sedang melintasi orbit. Dan setelah mereka mengeceknya, pesawat itu memiliki logo Fantastic Four. Dan cerita pun berakhir. Dimensional ship